Sekarang lagi pelatihan untuk menjeruk
Oke, tadi saya ada kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, serta baru 7 ya yang gabung ya. Yang lain belum gabung. Tadi ada yang satu izin, Risa, WA saya. Hari ini pertemuan ke-15 ya. Tinggal satu lagi pertemuan kita UAS ya. Jadi untuk hari ini sebenarnya saya akan menjelaskan garis besarnya saja ya. Apa itu tentang proses cryogenik ya. Nanti setelah ini saya bagi tugas assignment-nya yang bisa kalian lihat nanti tugasnya per kelompok ya. Jadi sebelum saya mulai ini, jadi untuk UAS itu materinya cukup dari ini saja ya, dari sistem filter water ya, kemudian ion exchange ya, kemudian boiler system sampai dengan cooling tower ya, cooling water, cooling tower, cooling system ya. Jadi empat itu saja materinya ya. Jadi yang materi 2, 3 terakhir di bawah itu usah ya, cukup 4 itu nanti UAS-nya ya. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah ya. Saya akan tampilkan slide-nya ya. Jadi hari ini proses cryogenik ya. Sudah ada yang tahu atau sudah pernah dengar istilah cryogenik ini? Cryogenik. Coba Hariwanto Sitinja, sudah pernah dengar istilah cryogenik ini? Istilah cryogenik? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya, cryogenik ya? Ada yang sudah pernah dengar? Cryogenik. Ya. Jadi kenapa saya masukkan cryogenik ini di sistem utilitas ya? Karena memang proses cryogenik ini memang posisinya memang di luar proses utama ya, untuk mendapatkan fluidanya ataupun zat pendinginnya ya. Jadi memang dia di luar ya, di luar sistem utamanya, walaupun nanti dia masuk ke sistem utama ya. Jadi untuk memproses zat yang bisa membuat proses cryogenik ini itu memang di luar sistem utilitas ya. Jadi sebenarnya proses cryogenik ini proses yang memang yang bukan hal yang baru sebenarnya. Sama seperti proses refrigerasi kemarin ya. Proses refrigerasi itu proses apa kemarin? Proses di mana temperatur lingkungan itu dibuat menjadi temperatur yang lebih dingin ya, lebih rendah ya, dibandingkan lingkungannya ya. Seperti misalkan proses di air conditioner ya, yang proses di kulkas ya, ataupun di freezer ya. Jadi sebenarnya proses cryogenik ini hampir sama ya, tetapi dia dengan tekanan yang lebih tinggi lagi, dengan temperatur yang lebih rendah lagi ya. Jadi di bawah lagi proses refrigerasi ya. Nah ya, jadi apa itu proses cryogenik ya? Jadi sebenarnya mungkin sudah sering kalian lihat ya, oksigen ya, nitrogen ya, itu merupakan zat yang digunakan untuk proses ini ya. Jadi oksigen yang dicairkan, nitrogen yang dicairkan itu digunakan untuk proses cryogenik ini ya. Jadi cryogenik ini merupakan proses pembekuan ya. Jadi pembekuannya sesaat ya. Jadi begitu ditembakkan dengan liquid, cairan liquid ini dia akan ini membeku ya, membeku sesaat. Kemudian kondisi zat yang dibekukan tersebut itu
cenderung tidak berubah. Artinya apa? Artinya tidak seperti misalkan proses-proses lain ya, yang misalkan ada kontak dengan oksigen atau dengan airnya, dia akan menjadi busuk ya. Tapi ini enggak ya, dia akan tetap mengkondisikan tetap pada kondisinya semula ya. Jadi cryogenik ini proses di mana gas dimanfaatkan menjadi cair. Ya. Jadi gas itu dimanfaatkan, ditekan, dikompresi dengan tekanan tinggi sehingga menjadi cair. Ya. Sudah kita pelajari kemarin ya. Proses refrigerasi, bagaimana proses pendinginan itu terjadi ya. Nah, pembekuan cryogenik ya, itu jenis pembekuan yang membutuhkan temperatur yang sangat rendah ya. Umumnya proses ini itu di bawah 0 sampai 150 derajat Kelvin ya. Itu ya. 0 sampai 150 derajat Kelvin ya. Ini minus 150 derajat Celcius ya, 0 sampai minus 150 derajat Celcius kalau saya gitu ya. Jadi sangat rendah sebenarnya. Jadi gas nitrogen dengan oksigen itu bisa mencair ya. Jadi bisa diartikan juga cryogenik ini sebagai operasi yang dilangsungkan dalam keadaan temperatur yang sangat rendah. Ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa gas udara, jadi udara yang mengandung oksigen dan nitrogen ya, itu oksigennya mencair dan nitrogennya mencair. Ya. Nah, yang saya bilang tadi bahwa proses cryogenik ini bukan proses yang baru ya. Sebenarnya sama seperti proses yang refrigerasi itu ya, tapi memang dia menggunakan cairan ya untuk mendinginkan ya, membekukan suatu zat ya. Jadi sebenarnya banyak macam-macamnya prosesnya, terutama pada proses industri pangan ya, menggunakan ini untuk penghancuran ya, ataupun untuk pembekuan ya. Dan juga mungkin pernah lihat juga CO2 padat ya, CO2 padat yang biasa digunakan untuk racun api atau alat pemadam api ringan, APAR ya. Kemudian CO2 yang sering kita lihat kalau dulu di era tahun 90-an itu sering digunakan untuk kalau orang lagi pentas ya, pentas musik atau pentas ya, menggunakan CO2 padat sebagai menghias panggung ya. Jadi keluar semacam asap semuk ya. Nah, itulah CO2 padat ya, yang digunakan seperti itu ya. Jadi selain nitrogen, oksigen ya, CO2 juga itu bisa dijadikan sebagai fluida untuk proses cryogenik ini ya. Nah, kita ketahui bahwa nitrogen cair itu memiliki titik didih minus 195,8 derajat Celcius, sedangkan karbon dioksida minus 57 derajat Celcius ya. Jadi yang mana nih titik didihnya paling tinggi nih? CO2 atau nitrogen? CO2 atau nitrogen titik didihnya yang paling tinggi nih? Ada yang bisa jawab? Antara nitrogen dengan CO2, yang mana titik didihnya yang paling tinggi, yang paling besar? Jadi nanti kalau pada saat proses pemisahan, dia akan menjadi liquid, antara liquid nitrogen dengan liquid karbon dioksida. Pada saat proses destilasi, ya, dia akan berada di bagian bawah dan bagian atas. Nah, ya. Jadi destilasi itu proses di mana pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih yang ringan dia akan berada di bagian atas, titik didih yang berat ya, itu berada di bagian bawah. Nah, ini saya mau tanya, yang di antara kedua ini mana titik didih yang paling tinggi antara CO2 dan N2? Nitrogen, Pak. Nitrogen yang paling Tinggi. Jadi posisinya kalau misalkan pemisahan dengan destilasi, itu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih yang
yang yang yang rendah dia akan berada di posisi di atas, sementara titik didih yang tinggi atau komponen yang tinggi yang titik didihnya di bagian bawah ya. Jadi nitrogen di bagian atas atau di bawah? Operasi teknik kimia sudah belajar ya? Sudah belajar belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Destilasi tahu kan? Destilasi? Tahu. Ya, tahu ya? Ralat, Pak, yang Ya. tadi titik didih yang lebih tinggi itu CO2. Oh, CO2. Artinya CO2 gimana? yang di bawah, nitrogen yang di atas. Jadi artinya gimana, Nuradina? Artinya nitrogen berada di bawah, sedangkan CO2 berada di bawah, sedangkan nitrogen berada di atas. Oke, terima kasih ya. Statementnya benar sekali ya. Jadi kalau pada proses nanti pemisahannya di ujung misalnya, di purifikasinya, finishingnya, antara dua senyawa ini ya, nitrogen dan karbon dioksida ya, itu benar sekali ya. Jadi nitrogennya akan berada di bagian atas ya, karena memang titik didihnya kecil ya, lebih rendah dibandingkan titik didih CO2 ya, yang lebih besar ya. Jadi titik didih yang lebih rendah itu akan cenderung menguap ke atas dia ya. Jadi gas, sedangkan CO2 tetap menjadi cair ya, cairan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pada suhu yang lebih tinggi dari suhu tersebut, nitrogen dan karbon dioksida akan membentuk gas volatil ya. Jadi artinya kalau dia dikontakkan ke atmosfer atau kepada suatu material ya, dia akan mudah gas volatil ya. Jadi mudah menguap ya. Jadi ketika di cairan itu ditembakkan ke atmosfer atau ke material ya, dia akan cepat menguap ya, volatil itu cepat menguap ya, volatilitasnya tinggi. Nah, jadi baik nitrogen cair maupun karbon dioksida cair itu mempunyai kemampuan membekukan bahan organik yang relatif lebih efektif daripada pendingin berbahan amonia atau freon ya. Jadi sebenarnya di antara refrigerant atau juga senyawa cryogenik ini ya untuk fluida pendinginnya itu antara nitrogen, oksigen, karbon dioksida, ada juga amonia dan freon itu memang yang lebih efektif nitrogen, oksigen dan karbon dioksida ya. Karena apa? Memang dia mempunyai titik didih yang yang lebih rendah dibandingkan dua itu tadi ya. Kemudian juga kalau kemampuan membekunya untuk bahan-bahan misalkan untuk food ya, untuk makan makanan yang ini ya, itu lebih baik menggunakan nitrogen ya, karena nitrogen itu cenderungannya tidak beracun ya, kemudian merupakan gas inert dibandingkan karbon dioksida ya, cenderung dia kalau bereaksi dengan air ya cenderung akan menjadi asam ya, kemudian beracun juga amonia ya dan freon ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana proses cryogenik itu ya? Ini saya ambilkan dari satu jurnal ya, bagaimana proses cryogenik secara umum ya. Jadi proses pembekuan, jadi dia memang quick ya, cepat. Jadi begitu disemprotkan dengan cairan cryogenik atau cairan misalkan nitrogen atau oksigen atau CO2. Nah, dalam hal ini di penelitian ini dalam nitrogen cair ya. Jadi dimasukkan ke produk yang diletakkan di rak dalam lemari pembuku ya. Jadi produk itu dapat membeku pada minus 200 derajat Celcius atau minus 400 derajat Celcius ya, dalam waktu yang singkat. Ya, begitu disemprotkan cairan cryogenik dalam hal ini nitrogen ya, dia akan cenderung cepat membeku ya. Nah, kecepatan pendinginan yang tinggi dan waktu pembekuan yang relatif singkat itu proses difusi air dari sel dapat dikurangi dan produk tidak mengalami banyak susut ya. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa lemari dapat berfungsi dengan baik, dapat membekukan produk dalam waktu relatif singkat sesuai yang diharapkan. Mikroba pada produk yang dibekukan dengan nitrogen cair dan disimpan dalam lemari pendingin. Jika semakin lama produk beku disimpan dalam pendingin, semakin sedikit juga jumlah sel mikrobanya.
Jadi artinya memang selain dia sebagai membekukan produk itu, dia juga bisa sebagai memperpanjang ya, atau memperpanjang dari umur dari produk itu sendiri ya, karena semakin dingin dia akan semakin sedikit jumlah mikroba yang ada ya. Kemudian sistem refrigerasi kriogenik ini sebenarnya hampir mirip dengan kompresi uap yang kemarin ya. Jadi sistem kompresi uap kemarin, sistem refrigerasi kemarin, cuman memang dia sistem kompresnya lebih tinggi lagi ya. Jadi sampai 200 bar ya. Di tekanannya cukup tinggi ya dibandingkan proses kemarin ya. Yang proses kemarin itu untuk refrigerasi itu ada berapa tahap kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Proses refrigerasi itu ada sistem evaporasi, kompresi, kondensasi, dan ekspansi ya, 4 proses itu ya. Jadi refrigerannya berada dalam ininya ya, dalam sistemnya ya, sistem refrigerannya, sementara udara itu sebagai yang fluida yang didinginkan ya. Jadi dia mendinginkan lingkungannya ya. Itu sebenarnya silakan kalian perdalam di ini saja ya, di termodinamika saja ya. Bagaimana proses kompresi uap ya, dari yang 4 tahap itu ya. Jadi sebenarnya sudah sempat saya singgung ya, 4 tahap. Proses evaporasi di mana dia mengambil ya, panas dari luar sehingga sistem lingkungan itu akan menjadi dingin. Kemudian refrigerannya akan menjadi uap ya, uap itu akan dikompresikan ya, kompresi dan kompresor sehingga dia akan menaikkan tekanan dan temperatur. Nah, untuk menurunkan temperaturnya dia perlu dikondensasikan supaya menjadi cair kembali, menjadi suatu fluida yang saturated ya. Kemudian untuk menurunkan tekanan dan menurunkan temperaturnya itu dilakukan ekspansi ya. Nah, itulah proses kompresi uap ya. Nah, industri kriogenik ini ya sebagian besar memang itu gas oksigen dan nitrogen. Ada juga LNG ya, liquefied natural gas ya. Jadi suhunya memang sangat rendah ya. Jadi suhu absolut 0 sampai 120 derajat Kelvin, minus 120 derajat Kelvin ya. 120 derajat Kelvin sampai 0 sampai 120 derajat Kelvin. Jadi pada batas terendah dari skala kriogenik itu minus 273 derajat Celcius ya. Sedangkan batas tertingginya itu minus 150 derajat Celcius ya. Jadi sangat sangat dingin ya. Jadi ada juga sama seperti ini ya, saya lupa itu ya. Jadi untuk pendinginan jenazah ya, jenazah menggunakan sistem kriogenik juga ya, tapi mirip-mirip seperti inilah ya. Kemudian pada pemurnian industri kriogenik dihasilkan juga selain oksigen, nitrogen, ada juga gas ini ya, gas mulia ya, helium, ya, argon, krypton, xenon, dan neon ya. Kemudian juga sedikit hidrogen. Nah, jadi oksigen yang berbentuk gas cair itu memang ini ya. Kalau oksigen cair itu, oksigen gas berbentuk gas itu bisa kita mampatkan dari 126 meter kubik ya. Itu bisa kita mampatkan ya, kita kecilkan lagi menjadi cair, itu bisa menjadi 169 kilo ya. Kalau kita isi dalam silinder oksigen 113 kilo ya. Nah, pemanfaatan dari proses cairan kriogenik ini ya, kalau nitrogen itu biasanya untuk pupuk ya. Jadi selain untuk memproduksi amonia sebagai bahan baku pupuk ya, nitrogen juga bisa untuk pupuk NPK gitu ya, bahan bakunya. Kemudian pada metalurgi, untuk penggunaan oksigen dapat mempercepat sebanyak 25% atau lebih pembuatan baja dalam proses tanur ya. Kemudian oksigen itu digunakan untuk proses pembakaran ya. Jadi untuk tabung oksigen juga untuk kesehatan, untuk diving ya, olahraga menyelam ya. Kemudian nitrogen sendiri senyawa yang sangat diperlukan untuk tanaman nitrogen dan tanaman ya,
dan bahan baku untuk industri pupuk. Ya. Kemudian oksigen juga untuk las logam, ya, memurnikan baja dan proses obat-obatan. Ya. Kemudian juga untuk proses pembakaran, ya, tadi ya. Kemudian nitrogen juga untuk menjaga keseimbangan oksigen di dalam atmosfer, khususnya dalam pengerjaan logam dan dalam proses pengolahan pangan. Ya. Jadi memang nitrogen ini banyak digunakan untuk pengolahan pangan. Nanti saya contohkan, ya. Proses pendinginan, kemudian transportasi material industri, batu proses pembakaran, media pendingin juga, ya, bahan baku pembuatan pupuk, industri makanan, pembuatan bahan peledak, dan pembuatan asam nitrat. Ya. Jadi nitrogen kalau yang sudah saya jelaskan sebagai apa? Senyawa inert yang digunakan sebagai purging, ya, purging gas pada saat pabrik itu turnaround, ya, atau pemeliharaan. Ya. Nah, ini sifat-sifat dari unsur di dalam udara. Ya. Jadi memang nitrogen dan oksigen itu CO2 itu memang terkandung dalam udara nantinya, ya, bahan bakunya dari udara dulu, ya. Udara yang nanti dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih nanti, ya. Jadi kalau dilihat memang nitrogen yang ini, ya, kalau antara nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida itu nitrogen yang paling ini, ya, yang paling rendah titik didihnya, ya. Kemudian untuk gas mulia, ya, gas mulia itu helium, neon, argon, krypton, xenon, ya, itu juga nanti ada yang terikutkan di nitrogen, ya, dalam jumlah kecil, ya, terikutkan tetap, ya, dalam bentuk gas, ya. Nah, untuk proses pemisahan udara ini itu selain udara, tenaga listrik, bahan baku untuk produksi nitrogen dan argon, ya, itu juga ada dua jenis proses pemisahan udara ini, ya. Yang kita pelajari itu cryogenic, pemisahan pada temperatur yang sangat rendah, atau juga non cryogenic, ya. Nah, apa saja tahapan proses cryogenic itu, ya? Jadi pertama itu proses kompresi, ya. Jadi kompresi udara, jadi dikompres, ya, dikompres. Kemudian menghilangkan uap air, ya. Jadi kenapa uap air dan CO2 harus dihilangkan kalau dia pada saat proses produksi nitrogen dan oksigen? Kemarin ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak kenapa uap air, H2O dan CO2 itu harus dihilangkan pada proses produksi nitrogen dan oksigen? Kalau dia lolos ke proses selanjutnya, dia akan apa? H2O dan CO2 ini. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak? Yang saya sebutkan, pernah saya sebutkan juga, ya. Kenapa H2O dan CO2 itu harus dihilangkan pada proses cryogenic, misal pada proses pembuatan N2 atau O2, atau juga proses liquefaksi natural gas. Ada yang sudah pernah dengar? Kalau kita lihat sifatnya tadi kan di sini, ya. Air, ya, 100 derajat Celcius. Dan titik beku, ya. Nah, 0 minus karbon dioksida. Ya. Jadi uap air H2O tadi, H2O sama karbon dioksida. Kenapa kira-kira harus dihilangkan? Jadi kalau dari sifat fisiknya gimana? Proses cryogenic tadi kan proses yang, ya, proses pendinginan, ya, di bawah temperatur berapa tadi? 0 derajat Kelvin sampai 100 berapa tadi? Ya, 123 Kelvin. Atau minus 273 derajat Celcius sampai minus 150 derajat Celcius. Sementara sifatnya tadi ini, minus 78 sampai 100 ini. Artinya apa? Kalau dia sempat lolos ke proses selanjutnya, dia akan apa? Ayo. Memperlambat proses, Pak. Ya, memang memperlambat proses. Tapi apa yang terjadi terhadap H2O dan CO2 itu?
kalau dia apa namanya tetap lolos ke proses selanjutnya. Belum beku. Atau sudah beku? Ya, sini nggak ada ini. Nanti tugas kalian ya, nanti tugas kelompok kalian. Jadi sebenarnya kalau uap air, jadi udara ya, udara itu kan masih mengandung apa? Sebagian besar dia N2 sama H2 ya, kandungan terbesarnya ya. CO2, ada H2O, ada sedikit gas mulia ya. Seperti itu kan, kandungan udara ya. Nah, udara ini kita misalnya mau memproduksi N2 ya, O2 ya, atau juga CO2 ya. Kalau uap air dan CO2 ini tidak dihilangkan, kalau H2O ya, 0 derajat itu sudah beku dia ya. Nah, kalau dia beku gimana mau terjadi transportasi fluida ya? CO2 juga ya, pada saat minus 70-an ya, dia akan membeku. Ya. Jadi kalau dia membeku apa akibatnya? Proses transportasi atau pipa-pipa, cup-cup ya. Misalkan di heat exchanger ataupun di pipa-pipa di jalur transportasi udara itu dia akan terjadi pembekuan. Kalau jadi beku apa? Tidak terjadi transportasi udaranya kan? Paham enggak maksudnya? Dia membeku kan kalau dia lolos. Tetapi ternyata dia harus dihilangkan ya. Nah, dihilangkan itu dengan cara diabsorpsi ya. Ada juga diabsorpsi ya. Nah, itu diambil H2O-nya. Ya. Dihidrasikan H2O dan CO2-nya diambil supaya dia tidak terikutkan ke proses selanjutnya. Nah, itu nanti sebagai tugas kalian nanti ya, silakan nanti cari nanti ya. Nah, baru dilakukan proses pendinginan ya dengan heat exchanger dan proses ekspansi. Nah, yang tadi ya, saya bilang tadi sama seperti kompresi uap tadi ya, kompresi uap proses refrigerasi tadi. Cuman pada tekanan dan temperatur yang sangat rendah ya. Jadi tekanan 200 bar, 200 bar itu sama seperti 200 atm ya, kurang lebih ya, ke 200 kg per cm kuadrat ya. Atau temperaturnya tadi 0 sampai 123 derajat Kelvin ya. Temperatur ambient saja dalam Kelvin berapa? Dalam Kelvin berapa temperatur ambientnya? Temperatur udara atmosfer yang di sekitar. Berapa Kelvin? Temperatur udara di sekitar. Berapa Kelvin? Atau temperatur ambient? Ayo. Masa nggak tahu? 293 sampai 298 Kelvin. 207? 293 sampai 298 ya. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Atau 25 sampai 30 derajat Celcius ya. Itu ambient ya. Siapa yang jawab tadi? Heriwanto. Terima kasih Heriwanto ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada kompresi, ada penghilangan uap air dan H2O kalau dia ini ya. Kemudian proses pendinginan dan ekspansi ya, kondenser ya, kondensasi ini ya. Kemudian destilasi. Nah, destilasi lah ya, nanti terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih ya. Jadi N2 dan O2 nanti terakhir posisi seperti itu ya. Sama juga seperti LNG seperti itu juga nanti ya. Jadi ada fraksi misalkan LNG itu kan apa namanya? gas ini ya, gas metan, natural gas dan gas metan ya. Nah, di dalam gas metan itu nanti ada impuritisnya nanti ya. Ada gas karbon yang rantai ini ya. Rantai yang di bawah C1 di atas C1, C2, C3 sampai C4 ya. Dan ada juga CO2-nya, ada H2O-nya kalau dari gas natural ya, dari gas alam itu ya. Nah, itu harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dia dilakukan proses kriogenik terhadap gas alamnya, CH4-nya ya. Seperti itu. Nanti itu tugas kalian ya. Silakan nanti kalian pelajari bersama tim kalian. Nah, kemudian proses pemisahan non kriogenik ya. Jadi selain dari kriogenik ada secara fisis ya. Fisis ini itu menggunakan apa namanya pressure swing adsorption ya.
Ada juga vacuum swing adsorption ya. Jadi ini semuanya proses secara fisik ya. Kita juga menggunakan membran ya. Nah, membran ya, yang di ini membran separation ya. Jadi dia berdasarkan apa namanya? Porositas ya. Jadi molekul-molekulnya itu berdasarkan molekul yang kecil dia akan tersaring ya. Yang lolos yang besar akan tersaring ya, seperti filtrasi seperti itu ya. Nah, ini sifat fisis udara O2 dan nitrogen ya. Jadi sebenarnya cryogenic itu inilah ya, ininya apa namanya? Fluidanya yang sering digunakan seperti ini ya, nitrogen, oksigen ya, yang digunakan untuk melakukan pendinginan tadi ya. Jadi udara itu suhu kamar dan tekanan atmosfer udara berbentuk gas ya. Tidak berbau dan berwarna pada temperatur yang sangat rendah, minus 194 derajat Celcius dia akan menjadi cair ya. Kemudian N2 itu unsur terbesar dalam udara, tidak berwarna dan berbau, berbentuk gas pada suhu kamar dan tekanan atmosfer, titik didihnya 196 derajat Celcius, minus 196 derajat Celcius dalam bentuk cair ya. Kemudian oksigen sama ya, unsur kedua yang terbesar di dalam udara ya, temperatur kamar dan atmosfer berbentuk gas, tidak berbau dan berwarna, titik didihnya minus 183 derajat Celcius. Jadi dibandingkan nitrogen, oksigen lebih ini ya, lebih tinggi titik didihnya ya. Jadi nitrogen di bagian atas kalau dilakukan proses destilasi nanti ya. Nah, ini proses apa namanya kompresinya itu ada isothermal compression ya. Jadi isothermal compresi ini itu dapat dicapai dengan cara mendinginkan udara dengan cara beberapa state ya. Jadi proses kompresinya itu dilakukan sistem multi state ya. Jadi ada juga air pendingin sebagai pengatur temperatur supaya kompresornya tidak jadi apa namanya heating ya, overheat. Nah, ini ada kalau di khusus ini menggunakan ini ya, sistem ini ya, Joule-Thomson expansion effect ya. Jadi dia untuk apa namanya mencairkan nitrogen ya, itu menggunakan ini dia, Joule-Thomson expansion effect ini ya. Jadi JTE ini terjadi bila tekanan fluida diturunkan dengan tanpa menghilangkan energi panasnya. Jadi entalpinya tetap ya, tapi tekanan fluidanya diturunkan. Nah, penurunan tekanan ini itu menggunakan valve namanya throttling valve ya, sehingga tekanan dapat kita kontrol. Ya. Sehingga pada fase cair, ekspansi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah menimbulkan sebagian cairan menguap, mengambil panas dari fluida itu sehingga menurunkan temperatur fluida. Ya. Jadi kalau gas itu ditekan, ya, dia itu akan menaikkan temperatur, ya. Tapi dia menggunakan throttle valve ini, dia cenderung apa namanya temperaturnya akan tetap, ya, seperti itu. Kemudian ekspansi, ya. Jadi ekspansi ini gas diekspansi melalui mesin expander turbine, ya, di mana mesin akan mengambil energi panas dari gas tersebut sehingga temperatur akan menjadi sangat rendah, ya. Yang saya jelaskan kemarin ya, ekspansi, ya. Jadi dari kalau saya cerita kemarin ya, kalau ibarat lalu lintas ya, lalu lintas dengan jalan yang sempit dengan jalan lebar ya, jadi dia akan menurunkan apa namanya kemacetan gitu ya. Jadi tekanan dia akan turun, temperatur juga akan turun seperti itu ya. Kemudian pendinginan dengan heat exchanger ya, jadi pertukaran panas model cell and tube seperti itu ya. Nah, ini yang ini apa namanya? Salah satu penggunaan nitrogen ya, nitrogen. Jadi kenapa saya bilang nitrogen itu masuk di sistem utilitas? Karena memang dia dibuat di ini apa namanya? Di unit selain ini apa namanya? Unit utamanya ya. Jadi di sini dikatakan unit utama itu ini ya. Jadi unit utama di sini di proses ini katakanlah proses penghancuran, grinding ya, grinding suatu produk ya, yang raw materialnya akan padatan dengan size tertentu, ya, size tertentu, dia akan menjadi powder ya. Dia menggunakan nitrogen cair ya. Nah, nitrogen cair ini berasal dari mana? Nah, itu nanti saya bilang tadi kan, ini dibuat bukan di proses utama. Proses utamanya di sini ya. Nah, ini proses utama. Nah, kenapa memang proses cryogenic ini merupakan proses apa namanya termasuk di sistem utilitas.
memang tidak semua industri menggunakan liquid nitrogen ya. Jadi memang yang saya bilang tadi ya, ada 4 sistem utilitas biasanya yang ada di industri itu ya. Jadi sistem filtrasi air atau water treatment ya, kemudian proses ion exchange ya, kemudian boiler system yang menghasilkan listrik dan cooling tower ya. Itu 4 itu ya yang apa namanya yang ada ya. Tapi kalau yang proses liquid nitrogen ini tergantung dari industrinya ya. Ini contoh salah satu industri pengolahan makanan ya. Jadi dia atau juga ini ya biji-biji plastik ya, biji plastik yang dihancurkan untuk menjadi powder ya. Nah, jadi biji plastik atau makanan itu dimasukkan di dalam namanya ini conveyor ya. Conveyor ya, seperti spiral seperti ini ya. Jadi dimasukkan ya, kemudian dihembuskan, disemprotkan nitrogen secara langsung ya. Jadi pengembusan nitrogen ini tujuannya supaya apa? Supaya salah satunya untuk sebagai pendingin ya, salah satunya. Kemudian sebagai supaya material yang disemprotkan itu akan menjadi rapuh tanpa merusak ya, komponen yang pada material itu ya, senyawa-senyawa yang terhadap senyawa-senyawa yang ada di raw material itu. Jadi dia tidak merusak, degradasi atau merubah sifat dari senyawa itu, malah dia mempermudah. Kalau ini sistemnya crusher, jadi untuk menghaluskan. Jadi teksturnya cenderung menjadi keras tapi getas. Jadi mudah di crusher. Jadi pada saat masuk ke grinding mill, di grinding mill ini apa namanya alat ya yang digunakan untuk melakukan penghalusan ya. Jadi ada hammer mill, ada ball mill ya. Jadi di situ terjadi apa namanya pengurangan size ya, pengukuran size tadi, size yang lebih besar akan dihancurkan ya. Nah, untuk proses penghancuran itu tadi ya, diperlukan nitrogen tadi supaya apa? Pertama itu tadi. Jadi kalau ada kandungan airnya dia langsung beku ya, beku. Jadi akibatnya apa? Tidak lengket di peralatan. Tidak jadi lengket di peralatan. Tapi kalau dia ada kandungan air, dia nanti akan menghambat ini ya, di screw conveyor ini, screw ya. Jadi dinamakan cooling conveyor ya. Jadi ini nanti pada saat ini berjalan ya. Tapi kalau ada kandungan air, misalkan di raw material ini, ya, dia akan lengket. Nah itu ya. Tapi kalau dia menggunakan liquid, ya, kalau ada kandungan uap air, dia akan menjadi beku kan. Nah beku itu tetap mengalir, dia kering. Dia akan diumpankan ke grinding mill. Ya. Nah prosesi bekunya dia akan merubah sifat kekerasannya. Memang keras dia tapi getas ya, seperti itu. Nah ini visualisasinya saya ini. Mana ya? Saya hapus sedikit ya. Nah silakan disimak video ini ya. Proses cryogenic grinding namanya ya, proses cryogenic grinding. Nah, jadi umpan dimasukkan ya. Ini dimasukkan. Nanti screw conveyor-nya akan berjalan. Nah, screw conveyor akan berjalan, putar ya. Nah, ini menggunakan hammer mill ya. Jadi kalau bentuknya kalau sudah belajar apa ya, industri kimia ya, di bagian untuk apa namanya penghancuran ini namanya jenis mill ya, hammer ya, bentuknya seperti palu ya, pukul, dia akan memukul-mukul apa namanya produknya ya. Jadi nitrogen cair ya yang berasal dari utilitas itu disemprotkan ya, semprotkan ke bagian screw conveyor ya, conveyor sehingga si grinding wheel ini akan melakukan apa namanya penumbukan ya. Jadi umpan masuk, ya, dia akan berjalan seperti ini ya, dia akan masuk ke grinding wheel. Ya. Jadi saya bilang tadi apa namanya
proses cryogenik ini dia akan berubah sifat dari material ini ya. Dia akan cenderung keras tapi getas ya. Jadi kalau ada kandungan airnya dia akan cepat beku ya. Jadi tidak akan mengotori ataupun lengket di sekeliling ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sampai size-nya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Untuk powder ya. Nah, itu sistem cryogenic grinding ya. Oke ya, silakan nanti disimak saya kita ini. Nah, kemudian ada juga contoh namanya sistem cryogenic ya. Bagaimana video selanjutnya ini. Sama juga cryogenic grinding. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini apa namanya semacam bumbu ya, yang dihaluskan. Jadi memang sampai ke apa namanya ke exhaustnya ya, di apa namanya disemprotkan seperti ini ya. Jadi ketika dia ketemu dengan materialnya dia langsung volatil ya, menguap ya, jadi cairan itu langsung menjadi gas ya. Nah, seperti ini jadi bubuknya jadi halus benar ya, jadi halus seperti ini ya. Memang sangat mudah dihancurkan ya. Satu lagi nih ada ya. Ini pinmill ya. Jadi jenis ini saja ya, jenis apa namanya jenis penghancur saja, pinmill. Nah seperti ini ya. Jadi materialnya ya diumpankan ya. Nah seperti ini sepertinya bumbu masakan ya. Nah, dan menggunakan liquid nitrogen. Saya bilang tadi dia tidak apa namanya beracun ya. Tidak seperti CO2 ataupun amonia. Kalau dikontakkan dengan material dia akan beracun ya. Jadi memang secara food drug administration dia diperbolehkan nitrogen cair ini ya. Mungkin pernah saya pernah cerita kemarin itu ada makanan di mall itu ya. Itu apa namanya dia dibekukan makanan itu dengan menggunakan nitrogen ya, nitrogen cair ya. Jadi kalau untuk industri makanan banyak menggunakan ini juga. Obat-obatan farmasi seperti itu juga ya. Itu menghancurkan material ini. Jadi kalau sempat jalan-jalan di mall ya, pernah lihat ada apa namanya, apa namanya, ada orang jual es krim menggunakan asap, ada asapnya dengan cairan begitu disuntikan dan beku dia langsung beku, itulah nitrogen cair ya. Dia menggunakan nitrogen cair sebagai zat pembekunya ya. Nah, itu masuk proses cryogenik juga ya. Nah, jadi dari perbandingan ya, proses konvensional ya. Jadi proses pembekuan secara konvensional. Kalau dengan proses cryogenik ya, jadi kalau konvensional itu pelakuan panasnya pada materi di suhu yang tinggi tertentu ya. Pelakuan dingin pada materi di suhu sangat rendah ya. Kemudian panas menyebabkan minyak dan air menguap. Ya. Menguap dan terekstraksi serta rusak zat esensial rentan panas ya. Tapi kalau menggunakan proses cryogenik, air itu akan membeku ya malah ya. Dan tidak jadi kerusakan pada zat yang esensial ya sebenarnya tadi ya. Jadi zat-zat yang diperlukan itu tidak rusak dia kalau menggunakan cryogenik, tapi kalau dia menggunakan panas cenderung akan rusak esensial zat yang terkandung di bahan makanan ataupun obat-obat yang digunakan menggunakan proses cryogenik ini ya. Kemudian tidak terjadi pada proses cryogenik, minyak yang terekstraksi menyebabkan perubahan performa alat penggiling sehingga dapat bahaya penggilingan tidak optimum. Ya seperti tadi ya. Kalau material yang kita umpankan ke proses grinding itu misalkan ya apa namanya mengandung minyak, dia akan lengket di penggilingan itu kan, sehingga penggilingan itu akan performanya akan berkurang ya, cenderung berbahaya. Kalau buntu dia akan malah meluber keluar dia. Nah itu susah untuk pemeliharaannya. Tetapi kalau cryogen ini tidak akan dia akan membeku itu minyak itu ya, hancur ya minyaknya tanpa apa namanya unsur-unsur esensialnya apa namanya berkurang ya.
Kemudian konsumsi energinya tinggi, biasanya disertai pengeluaran polusi dari proses ya. Sementara proses kerogenic ini konsumsi energinya rendah dan tidak menghasilkan polusi ya. Jadi nitrogen kan kembali ke ini ya, nitrogen kembali ke atmosfer jadi nitrogen kan, O2 kembali ke atmosfer jadi O2 ya. Dan kemudian ukuran partikel bubuk tidak dapat dikontrol ya. Sementara kalau proses kerogenic itu cenderung seragam, uniform ya. Mudah dikontrol dari mili, mikro sampai nano dia ya. Jadi apa namanya itu perbedaan konvensional dan proses secara kerogenic tadi ya. Bagaimana salah satu contoh proses kerogenic dalam industri penghancuran tadi ya, penghancuran material dari material yang size yang tertentu jadi size yang lebih rendah, lebih kecil lagi untuk powder ya. Nah, ini sudah saya jelaskan kenapa nitrogen cair aman digunakan ya. Karena tidak berbau, tidak berwarna, tidak beracun, tidak mudah terbakar dan tidak memperbesar pembakaran ya. Jadi memang nitrogen ini selain digunakan sebagai kerogenic, sebagai juga gas purging ya, yang saya bilang tadi untuk mengusir oksigen ataupun zat-zat senyawa-senyawa yang flammable ya dalam proses purging ya. Kemudian ditambah lagi kandungan nitrogen dalam udara bebas itu 78% ya, memang sangat besar ya. Jadi diperoleh secara gratis juga ya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Kenapa nitrogen cair digunakan sebagai fluida pada proses kerogenic ini ya. Kemudian ketika nitrogen cair dikenakan materi bersuhu lebih panas dari nitrogen, maka terjadi proses endotermis nitrogen cair menjadi gas ya. Kemudian ketika nitrogen cair dikenai materi bersuhu lebih panas dari nitrogen, maka terjadi proses endotermis nitrogen cair menjadi gas. Sama tadi ya, salah ya, tinggal disorot saja. Dari reaksi ini suhu lingkungan dapat menurunkan drastis hingga minus 150 derajat Celcius, di mana sifat fisis benda berubah pada suhu rendah menjadi sangat getas. Nah, saya bilang tadi ya, jadi dia akibat suhu lingkungan turun secara drastis itu hingga minus 190 derajat Celcius, itu materialnya akan menjadi getas. Ya, jadi dia padat tapi getas, ya. Kelihatan keras, ya, tetapi getas. Oke, saya rasa itu saja ya kali ya. Habis kali ini. Masih ada nggak ya? Nah, habis kayaknya habis ya. Jadi tinggal ini saya ada tugas kelompok ya. Jadi tugasnya itu membuat PowerPoint ya. Jadi PowerPoint yang pertama itu membuat PowerPoint proses kerogenic pada proses pembuatan atau produksi nitrogen dan O2 dari udara ya. Kemudian yang kedua, membuat PowerPoint proses kerogenic pada proses pembuatan liquid natural gas (LNG). Ya. Nah, ya proses tugasnya secara kelompok ya. Ini ada 5 kelompok saya buat. Ya. Silakan kalian berkomunikasi ya antar kalian. Jadi tiap proses produksi itu saya mintakan harus melampirkan flow sheet-nya ya, atau proses flow design-nya, PFD-nya ya. Jadi silakan nanti kalian untuk menjelaskan ya bagaimana proses kerogenic pada pembuatan N2 dan O2, kemudian proses kerogenic pada pembuatan liquid natural gas ya. Kalau natural gas ini apa? CH4 ya. Jadi bagaimana mencairkan gas alam, ya, mencairkan gas CH4. Ya. Saya rasa itu saja ya untuk hari ini. Permisi Pak. Silakan, ada pertanyaan? Ini Pak, nama saya belum ada di salah satu kelompok Pak. Hah? Siapa namanya? Saya belum ada Mei Citra Pak. Oh, Mei Citra belum ya? Nurwati saya 4, 3, 9 tambah 8.
Nurwadinanya ke double, Pak. Oh iya ya. Wadidanya ke double ya. Siapa yang double tadi? Nurwardina, Pak. Nurwadina ya. Nurwadina. Di mana Nurwadina satunya? Oh, Kelompok filter water sama boiler system, Pak. oh filter water boiler system ya. Nurwadina asalnya dari mana? Dari ini mana? Universitas mana? Kalimantan ya? Institut Kalimantan bukan? Bukan, Pak. Saya yang Kalimantan. Siapa Mbak? Dari Aceh, Pak. Dari Aceh, Pak. Dari Aceh. Nurwadina Aceh ya. Oke. Karina Kusuma Wardani dari mana? Karina dari mana? Saya nggak bawa pegang listnya itu, jadi nggak hafal. Karina dari mana? Universitas mana? Karina dari mana? Ada Karina nggak? Karina, are you in Zoom meet? Karina, tidak hadir ya Karina ya? Coba saya lihat. Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ada yang tahu nggak Karina itu dari mana? Universitas mana? Apa yang WA saya tadi ya, Karina ya? Yang ikut kampus Merdeka tadi. Ya, mas saya ini kan banyak dari Institut Kalimantan ya, Teknologi Kalimantan. Ini Karina, Adelia dari mana? Adela? Kalau Kelly dari Kalimantan, Pak. Kalimantan ya. Karina dari mana? Yang itu tadi, yang belum tadi Mei ya? Siapa yang belum tadi? Iya. Yang belum tadi siapa? Mei Citra. Citra ya. Citra dari ini ya. Dari Kalimantan juga ya. Karina bukan ya dari Kalimantan ya. Ya udahlah, Mei Citra masuk sini aja ya. Mei masuk di kelompok Baik, sistem Pak. ya. Ya, baik, Pak. Masuk di kelompok ya. Oke ya. Tidak terasa sudah 15 pertemuan, tinggal 1 kali pertemuan lagi ya. Saya harap walaupun sebentar apa yang saya sampaikan bisa lah ya, walaupun bisa diterima ya, bisa terima ataupun nanti paling enggak sudah ini ya, sudah kalian terdengar istilah-istilahnya atau apa ya, walaupun belum dipahami ya. Kita sebagai mahasiswa selain dapat sumbernya dari dosen, kita juga harus belajar mandiri ya. Karena memang perkembangan teknologi ini semakin lama semakin berkembang ya. Apalagi sekarang kalau mengenai informasi ini kan banyak atau mudah diakses ya. Kalau memang nanti mau diskusi, saya bersedia untuk diskusi. Kalau memang bisa saya bisa membantu nanti ya. Kalau setelah ini ya, setelah kegiatan PMM ini tidak lagi, kalau memang ada mau pertanyaan silakan saja ya. Mau bertanya sama saya tentang apa yang pernah kita pelajari untuk hari ini ya. Saya sangat antusias belajaran di pertukaran mahasiswa Merdeka ini ya. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Iya, Pak. Permisi, Pak. Saya Ya, mau. Coba yang masih bisa videonya diaktifkan, silakan diaktifkan ya. Biar saya juga hafal juga. Bahkan boleh yang sudah siap untuk mengaktifkan videonya diaktifkan. Sebelum kita memulai diskusi kita.
Ya, silakan. Siapa tadi yang mau bertanya atau apa? Iya Pak. Kalau dari saya mungkin mau itu Citra? Pak, Ya. minta recordnya Pak, mungkin bisa nanti, soalnya tadi saya beberapa kali keluar masuk Zoom, jadi kurang iya. bisa mendengar dengan baik. Ya. Jadi memang Baik. setiap pembelajaran kita ini memang saya rekodkan. Oke ya. Jadi memang kalau kita melakukan Zoom ini, insya Allah saya selalu ini selalu rekodnya saya posting ulang di di Sparadikti, ataupun saya mempunyai link YouTube ya, link YouTube saya ya, silakan bisa dilihat di situ ya. Sudah subscribe belum di sini? Promosi juga nih. Sudah subscribe link saya belum? Ya, bantu subscribe ya kalau belum subscribe. Saya tinggal 200 jam lagi ini menuju monetisasi ya. 4.000 jam tayang. Nah, itu ya. Nggak apa-apa ya kalau memang ini sambilan ini ya untuk dokumentasi ya. Sekarang ini memang perlu saya informasikan ya, dokumentasi itu tidak mesti kertas cari itu, malah sekarang mintanya dalam bentuk video mereka ya. Dalam bentuk video malah banyak ya, video visualisasi bukti-bukti kegiatan ya. Sebagusnya kan fasilitas sudah ada semua, rata-rata punya HP semua ya, bisa kalian foto, bisa kalian videokan ya, tinggal upload saja ya. Apakah memang perlu dipublikasikan atau tidak ya, karena di YouTube itu kan bisa kita atur ya, apakah privat, publik, bisa seperti itu. Jadi Mei ya, silakan nanti bisa dibuka ya di Spadanya atau di link YouTube saya ya, di Infati Murah ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada sebelum kita akhiri? Saya mau tanya. Ya, Indah Putri. Itu tadi PPT-nya dijadikan satu atau dibuat dua ya Pak? Jadikan satu saja ya, seperti kemarin itulah ya. Jadi silakan nanti kan kalian koordinasi melalui Zoom meeting ya. Silakan kalian bagi tugas kalian bagaimana ya tugasnya. Nanti seperti biasa, seperti kemarin ya. Jadi tugasnya dikumpul melalui itu tadi ya, assignment tadi ya, dari Spada ya. Assignment masing-masing akun kalian ya, kalian kumpul ya. Sama seperti tugas yang pertama kita pernah saya buat seperti ini ya. Masih ada? Kalian sudah semua ya UAS ya di ini sekalian ya, di universitas kalian ya. Sudah UAS semua kalian? Atau masih ada yang belum UAS? Menyamakan. Sudah Pak. Sudah semua ya? Ya. Mungkin yang swasta kali masih belum ya, belum selesai ya. Kalau di negeri memang sudah selesai ya. Sudah tahun akademik 2020-2021 sudah selesai kayaknya. Oke, masih ada yang harus didiskusikan? Jadi UAS-nya ya, materinya yang itu ya, yang saya ajarkan itulah yang akan saya keluarkan ya. Dan mungkin review saja ya, review tentang sistem utilitas yang utama saja ya, yang rata-rata di pabrik itu ada, seperti water treatment ya, water treatment plant, proses pengolahan air bersih, kemudian ion exchange ya, kemudian proses cooling ya, cooling tower, cooling water ya, kemudian boiler system ya. Itu saja ya, saya materinya nggak terlalu banyak ya. Poin-poin saja ya, poin-poin intinya saja.
Mungkin ada sedikit studi kasus, nanti saya akan kasih soalnya, bocoran soalnya seperti itu ya. Oke, masih ada? Cukup? Cukup ya? Oke ya, hari ini partisipasi 10 orang ya. 10 orang. Nanti saya tolong hidupin dulu videonya. Saya mau screenshot dulu. Oke, Arisa bisa? Arisa? Ariwanto? Ariwanto Setinja? Oke ya, siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih partisipasinya. Yang tidak hadir, silakan belajar mandiri bisa ya. Yang mengasih kabar nanti saya absenkan, tapi kalau tidak ngasih kabar saya saya anggap tidak hadir ya. Terima kasih untuk hari ini. Tinggal 1 kali pertemuan lagi ya. Persiapkan diri Anda ya untuk mengikuti UAS minggu depan ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.